Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan membahas materi di pertemuan ketiga ya di fisika statistik ini. Apa yang akan kita bahas? Oke. Nah, di sini kita akan mereview lagi ruang fasa. Sebetulnya ruang fasa itu sudah Ibu review ya di pertemuan pertama, cuman tidak mendalam. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan kembali ruang fasa itu dalam variabel-variabel yang lain. Ya, misalnya variabel energi. Oke, baik, kita mulai lagi ya. Di pertemuan pertama di pendahuluan Ibu sudah membahas tentang ruang fasa. Gak apa-apa ya di review lagi. Jadi ruang fasa itu ruang yang terdiri dari ruang spasial atau posisi dan ruang kecepatan atau momentum, di mana ruang spasial itu sendiri itu terdiri dari posisi X, Y, dan Z ya untuk 3 dimensi. Kemudian untuk ruang kecepatan atau momentum berarti kecepatan di sumbu X, kecepatan di sumbu Y, dan kecepatan di sumbu Z. Kemudian ketika ditransformasi ke ruang momentum menjadi Px, Py, dan Pz, di mana P sama dengan massa dikali dengan kecepatannya. Nah, elemen volume ruang spasial, volumenya berarti elemen volumenya adalah S di sini dVs, artinya elemen volume spasial ya. S itu spasial, dx, dy, dan dz. Nah, kemudian elemen ruang momentum itu d volume momentum, d-nya adalah elemen sama dengan dpx, elemen momentum di sumbu x, elemen momentum di sumbu y, dan elemen momentum di sumbu z, dpz. Nah, sehingga ruang fasa itu didefinisikan di dalam ruang spasial dan ruang kecepatan atau momentum itu X, Y, Z, Px, Py, Pz. Jadi di sini ada 6 variabel ya, 3 variabel untuk ruang spasial, 3 variabel untuk ruang momentum. Sehingga elemen ruang fasa itu kita definisikan D gamma sama dengan dx, dy, dz, dpx, dpy, dpz. Nah, ya. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa ruang fasa itu terdiri dari 6 dimensi ya. Jadi kita sebelumnya kita tahu itu koordinat itu koordinat 3 dimensi, maka di sini kita akan bergelut dengan 6 dimensi ya ruangnya. Nah, energi kinetik ketika dinyatakan dalam ruang fasa, maka kita tahu bahwa energi kinetik itu sama dengan setengah mv kuadrat. Maka V-nya, kecepatannya, kita substitusi untuk kecepatan di sumbu X, Y, dan Z, sehingga setengah m Vx kuadrat plus Vy kuadrat plus Vz kuadrat. Sehingga diperoleh energi dalam ruang fasa itu setengah per 1/2m kali Px kuadrat plus Py kuadrat plus Pz kuadrat. Jadi ini ada sedikit manipulasi matematis saja. Jadi dari V-nya itu kan kecepatan, ketika diubah ke bentuk momentum kita hadirkan mvx ya, mvx, mvy, mvz untuk menghadirkan momentum. Nah, itu untuk satu ya, untuk secara umum keseluruhan. Nah, bagaimana ketika sistem dalam ruang fasa itu sebanyak n? Ya, maka koordinat sistem untuk koordinat sistem pertama itu ada X1, Y1, Z1, P1X, P1Y, P1Z. Itu untuk satu sistem pertama. Maka elemen volume ruang fasanya D gamma 1-nya sama dengan dx1, dy1, dz1, dp1x, dp1y, dan dp1z. Jadi elemen volume ruang fasa dx1 itu artinya perubahan posisi dari x sampai dx1 sampai x plus delta x1. Jadi perubahannya itu sangat kecil, jadi dx1. Nah, kemudian itu baru sistem pertama.
Nah, sistem kedua berarti dx2, y2, z2 sampai p2z, sehingga d gamma 2-nya sama dengan dx2, dy2, dz2, dp2x, dp2y, 2y, dan dp2z. Sehingga untuk secara keseluruhan elemen volume ruang fasa untuk n sistem ya. Jadi untuk banyak sistem itu menjadi dx1, dy1, dz1 dikali sampai dp1z, kemudian dikalikan lagi dengan koordinat sistem kedua, kemudian dikalikan sampai koordinat sistem ke n. Nah, sehingga untuk mempersingkat penulisan, maka kita nyatakan d gamma-nya dengan perkalian ya. Perkalian. Kalau penjumlahan itu kan sigma ya. Nah, kalau perkalian bentuknya seperti ini. Nah, maka energi masing-masing sistem dalam ruang fasa itu ada energi 1, energi 2, dan energi 3 dinyatakan dalam momentum. Nah, energi total N sistem yang menempati ruang fasa itu berarti sama dengan, kan total ya, berarti energinya dijumlahkan E1, E2, sampai ke En, sehingga energi untuk N sistem itu sigma dari E1. Sigma dari E1 di mana? Sigma dari EI, di mana I itu 1 sampai N. Nah, kemudian kita substitusi bahwa energi itu 1/2M dikali dengan kuadrat dari momentumnya. Nah, kemudian di sini kita akan menghitung jumlah keadaan. Momentum dikonversi ke besaran energi ya. Jadi di sini kita akan mengkonversi ya, di mana momentumnya itu dikonversi dulu ke besaran energi. Nah, kita tinjau sebuah sistem dengan energi. Jadi sebelumnya kan kita sudah menurunkan perumusan bahwa energi itu sama dengan 1/2M dikali momentum kuadrat dari momentumnya. Maka energi itu sendiri sama dengan momentum kuadrat momentum per 2M. Maka momentumnya kita sedikit manipulasi matematis ya. Jadi di sini kita hadirkan bentuk ini. Ya, hadirkan bentuk ini dari perumusan yang atas ini. Jadi 2M yang di sini itu dipindahkan ke ruas disatukan dengan E sehingga menghasilkan 2ME. Nah, untuk memanipulasinya supaya bentuknya sama dengan ini, koordinat bola. Kita kan tahu bahwa koordinat bola itu x kuadrat, y kuadrat, z kuadrat, r kuadrat, di mana r-nya itu adalah jari-jari kuadratnya. Jadi di sini kita ada sedikit manipulasi matematis, tapi tidak merubah makna. Jadi di sini kita manipulasi bentuk ini supaya menjadi bentuk ini ya. Jadi bentuk perumusan energi, hubungan energi dengan momentum itu kita bentuk menjadi suatu koordinat bola untuk memudahkan analisis ya. Nah, untuk ketika perumusannya menjadi seperti untuk mendapatkan perumusan sesuai dengan bentuknya yang ini. Nah, bentuk koordinat bola, maka kita pisahkan atau kita satukan 2M ini ke E. Jadi 2ME, kebayang ya? Kemudian jadi satu suku hanya ada ini saja. Px kuadrat, Py kuadrat, Pz kuadrat menjadi suku sebelah kiri. Kemudian suku sebelah kanan ada 2ME. Nah, untuk memanipulasi supaya bentuknya sama dengan koordinat bola, maka 2ME diakarkan kemudian dikuadratkan. Nah, seperti yang kita tahu bahwa akar dari akar kemudian dikuadratkan itu kan akan tidak kalau secara matematis tidak merubah makna ya, tidak merubah arti. Jadi tetap 2ME karena akar dikuadratkan itu kan sama dengan pangkat 1 ya. 2 dikali pangkat setengah kan sama dengan 1. 2 pangkat 1 itu kan sama gitu, sama seperti sebelum dipangkatkan. Nah, jadi di sini kita memiliki koordinat momentum dengan bentuk sama dengan koordinat bola. Apa maknanya? Nah, kita akan maknanya maka bahwa nilai Px, Py, dan Pz yang memberikan nilai E konstan adalah yang berada pada permukaan bola dengan jari-jari 2ME. Jadi
di sini bermakna, kan kita tahu bahwa kalau seiring pertambahan jumlah, gimana ya, kalau bola kan X, Y, dan Z gitu ya koordinat, kemudian jari-jarinya R, maka kalau R-nya bertambah, kalau di koordinat bola otomatis X, Y, dan ketika X, Y, dan Z-nya itu berubah, maka otomatis R-nya juga akan berubah. Nah, di sini maka kita akan tahu bahwa Px, Py, dan Pz itu memberikan nilai E konstan itu pada permukaan bola dengan jari-jari akar 2ME. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, kita akan simak. Nah, seperti ini ya. Jadi di sini di mana tadi ya, akar 2ME ini dia berfungsi sebagai jari-jari R. Ya, jadi makin besar jari-jari bola, maka makin besar energi yang dimiliki oleh sistem. Jadi kita ilustrasikan bahwa satu kulit bola itu mewakili satu nilai energi. Ya, satu kulit bola ini mewakili satu nilai energi dalam koordinat apa? Dalam koordinat momentum Px, Py, dan Pz. Nah, kita tahu bahwa akar tadi ya di slide sebelumnya bahwa luas permukaan bola itu merupakan energinya ya. Ya di sini ya. Jadi satu kulit bola mewakili satu nilai energi. Nah, berarti elemen dari akar 2ME itu mewakili kelompok energi assembly. Kita tahu di pertemuan sebelumnya bahwa energi itu untuk menyusun konfigurasi ya, energi itu dikelompok-kelompokkan. Nah, ilustrasinya kelompok-kelompok energi ini itu diilustrasikan oleh satu kelompok energi itu perubahan dari delta akar 2ME-nya gitu. Nah, ini ya, ini elemen dari akar 2ME atau perubahan yang sangat kecil dari ring cincin energi itu mewakili kelompok energi assembly. Nah, dari sini kita bisa mengetahui ya, luas kulit bola. Nah, di sini luas kulit bola, ini luasnya ya. Luas kulit bola itu karena luas dari kulitnya itu berarti luas lingkaran ya. 4VR kuadrat ya, luas kulit bolanya berarti 4V kuadrat. Maka 4VR kuadrat. Nah, R-nya yang mana? R-nya itu adalah yang ini, 2ME. Nah, yang ini ya, akar 2ME kuadrat. R kuadrat 4VR kuadrat. Jadi R kuadratnya adalah akar 2ME kuadrat. Maka akar dari 2ME kuadrat itu kan pangkat 1, kemudian dikalikan 4V menjadi 8VME ini. Kemudian tebalnya, tebal kulit bola. Oke, tebal kulit bola berarti kita tebal kulit bola kita turunkan ya, kita diferensialkan dari akar 2ME ini. Berarti D akar 2ME kita diferensialkan, kita anggap 2ME-nya itu adalah konstanta. Nah, yang akan kita diferensialkan adalah DE. Diferensial dari akar E. Akar E itu kan E pangkat setengah, maka diferensial dari akar pangkat setengah itu setengah E pangkat min setengah E pangkat setengah, berarti kita turunkan menjadi setengah E pangkat min setengah DE. Nah, sehingga kita peroleh turunan dari akar 2ME itu sama dengan akar 2M per 2 E pangkat min setengah DE. Itu baru tebal kulit bolanya. Nah, volumenya. Volume itu kan volume itu berarti apa? Tebal atau luas kulit bola dikali dengan tebalnya, sehingga kita punya volumenya. Nah, berapa volumenya? Volume kulit bola itu ini ya, D volumenya berarti luas kulit bola SP dikali dengan tebal kulit bola D akar 2ME. Jadi ini ya, tebalnya nih, yang ada panah 2 ini menunjukkan, jadi yang diarsir hitam ini itu menentukan tebal dari kulit bola. Nah, sehingga tinggal dikalikan luas kulit bola dengan tebal kulit bola sehingga diperoleh persamaan untuk volume kulit bola yang ini, persamaan ini. Nah, kemudian volume ini kan baru. Nah, ini adalah volume kulit bola itu dalam ruang apa? Ini baru dalam ruang
ini momentum dpx, dpy, dpz ya. Nah, bagaimana dengan volume ruang fasa? Maka karena volume ruang fasa itu terdiri dari ruang spasial dan ruang momentum, maka d gamma sama dengan dx dy dz dikalikan dengan volume dikalikan dengan ruang momentumnya, yaitu yang ini. Yang sudah diturunkan ya, 2V kali 2M pangkat 3/2 E pangkat setengah DE. Nah, itu baru elemen ya, elemen dalam ruang spasial yang dx, dy, dz. Nah, sehingga volume ruang fasa yang ditempati oleh sistem pada semua ruang spasial. Jadi ketika sistemnya itu menempati semua ruang spasial, artinya kita harus mengintegralkan elemen dari ruang spasial dx, dy, dan dz. Sehingga integral dari dx, dy, dz itu tidak lain x, y, z ya. X dikali y dikali z, dan tidak lain itu adalah apa? Volume. Sehingga muncul volume di sini. Jadi diubah dihasilkan integral dari dx, dy, dz adalah volume. Sehingga persamaannya menjadi 2V V besar volume 2M pangkat 3/2 E pangkat setengah DE. Nah, harus diingat, jadi ini adalah volume ruang fasa. Jadi Ibu kasih rumus cetak tebal. Di sini adalah rumus untuk perumusan volume ruang fasa. Kenapa dicetak tebal? Karena nanti ini akan menjadi acuan rumusan untuk volume ruang fasa dalam variabel energi. Nah, nanti ini masih dalam variabel energi. Nah, bagaimana volume ruang fasa ini diubah ke variabel momentum dan variabel kecepatan. Jadi nanti diturunkannya adalah dari perumusan ini. Perumusan volume ruang fasa ini ya. Nah, kemudian kita akan menghitung jumlah keadaan dalam elemen ruang fasa. Nah, untuk jumlah keadaan kita belum tahu rapat keadaannya berapa. Jadi di sini dimisalkan rapat keadaannya itu B. Rapat keadaannya B. Sehingga jumlah keadaan itu tinggal dikalikan saja. Kerapatan keadaan dikalikan dengan volume ruang fasanya, sehingga diperoleh nanti jumlah keadaan dalam ruang fasa. Nah, pada pertemuan sebelumnya sudah kita definisikan untuk rapat keadaan sistem dalam assembly adalah GS. Masih ingat kah? GS ya, rapat keadaan assembly. Maka kita tahu di slide sebelumnya kita lihat rapat keadaan itu didefinisikan dengan perkalian jumlah rapat keadaan itu didefinisikan dengan perkalian kerapatan keadaan dikali dengan elemen ruang fasanya. Maka karena dengan definisi yang sama dengan GS, di mana GS juga adalah jumlah rapat keadaan nanti ya. Jadi pada pertemuan sebelumnya sudah kita definisikan untuk rapat keadaan sistem, jumlah rapat keadaan sistem itu kan GS. Nah, jadi kita samakan GS juga adalah jumlah rapat keadaan sistem. B kali delta gamma ya, itu juga jumlah rapat sistem keadaan, sehingga kita bisa menyamakan GS menjadi 2V VB akar 2M pangkat 3/2 E pangkat setengah DE. Nah, maka jumlah sistem dalam assembly ya, di pertemuan sebelumnya sudah kita turunkan bahwa jumlah sistem dalam assembly itu adalah NS sama dengan GS E pangkat alpha plus beta ES ya. Sedangkan jumlah sistem persatuan energi atau rapat energi, jadi di sini beda ya antara jumlah sistem dalam assembly dan jumlah sistem persatuan energi. Jadi kalau jumlah sistem persatuan energi itu rapat energi ya. Nah, sehingga di sini kalau jumlah sistem dalam assembly kita pakai. Jadi di sini kita tahu kalau jumlah sistem itu NS ya, NS artinya jumlah sistem sebanyak S. Nah, kalau jumlah sistem persatuan energi itu rapat energi, maka simbolnya juga beda. Jadi NEDE itu artinya N-nya sama ya, N. Kalau S itu menyatakan jumlah sistemnya, kalau E di sini artinya jumlah sistem dalam satuan energi, dalam persatuan energi.
Nah, sehingga NEDE itu sama dengan 2VB 2M pangkat 3/2. Jadi di sini kita lihat ya. Nah, karena ini NS sama dengan GS, jadi GS-nya disubstitusi dari sini 2V ya, jadi NS-nya itu diubah jadi NEDE, kemudian GS-nya itu disubstitusi dari sini. Nah, kemudian dikalikan dengan E yang ini, E pangkat alfa plus beta ES. Jadi ini masih tetap ya, E pangkat alfa plus beta EE. Sehingga dihasilkan bahwa rapat energi itu sebesar ini, persamaan yang ini. Nah, volume ruang fasa dalam variabel momentum dan laju. Seperti yang telah Ibu sebelumnya sampaikan bahwa volume ruang fasa ya secara umum itu didefinisikan dalam variabel energi itu memiliki persamaan